Halo, apa kabar sobat investor dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Dinda Furqon. Oke, pada kali ini saya akan menjawab request dari Pak Sendra, salah satu subscriber. Tuh, tolong review LPPF dong Pak. Nah, itu ya. Oke, baik. Oke, pada kali ini edisi kali ini spesial khusus menjelaskan mengenai LPPF teman-teman semuanya. Oke, namun sebelumnya bagi teman-teman yang ingin direview saham apa atau cryptocurrency apa atau pair apa dalam trading forex ya, silakan kawan-kawan bisa komentar di bawah ya, teman-teman semuanya. Oke, langsung saja ke LPPF. Apa sih itu LPPF? Nah, LPPF itu merupakan saham, kode saham dari Matahari Department Store. Nah, ini Matahari Department Store. Sekedar informasi saja, untuk pas awal pembukaan saham ini pada Desember 2005, ini harganya murah, sekitar 210 rupiah ya, dan mengalami puncak kenaikan cuan besar itu sampai ke harga 22.000. Coba bayangkan, luar biasa sekali teman-teman semua. Namun sayang sekali untuk LPPF ini kemarin karena ada pergerakan yang tidak diinginkan. Saya lihat di sini teman-teman semua. Ini pada 2016 dia mengakhiri area bullishnya dan turun cukup dalam. Oke. Penyebab dari turun cukup dalam pada intinya adalah banyaknya seller atau banyak yang menjual dari saham LPPF ini. Sehingga dari 20.000, kisaran 20.000 sampai ini turun ke harga 1.000 dari tahun 2016 teman-teman semua. Ya. Itu yang sangat disayangkan. Tapi ya itulah market. Kita harus paham, kita harus melihat apa yang terjadi saat ini, fakta yang terjadi saat ini. Oke. Melihat dari perkembangan LPPF ini, sejak 2016 trennya mengalami penurunan. Kalau memakai trend line, di sini lihat, ini bisa terlihat jelas sekali bahwa tren dari LPPF ini mengalami penurunan yang cukup dalam. Oke, ini harga bahkan hampir menyentuh harga terendah, yaitu kisaran saat ini sudah sampai sampai di kisaran 700 ya, pernah nyampe di kisaran 700. Kalau melihat dari supply and demand ini secara teknikal ya teman-teman semua. Oke, sebelum kepada analisa teknikal, saya akan melihat berita, yaitu pada bulan 10 ya 2020 teman-teman semua, bahwa ada isu negatif ya, karena diakibatkan dari pandemi ya. Matahari terpaksa tutup toko dan rugi 617 miliar. Itu jadi tren LPPF ini sedang turun, ditambah lagi ada isu negatif. Walaupun ini sudah berakhir ya, maksud saya bulan 10, sekarang kan sudah bulan 11. Tapi ini masih terdampak imbasnya karena kita melihat kondisi yang terjadi saat ini di lapangan. Namun ini ada sebuah kawan-kawan silakan bisa mempelajari atau mengambil apa manfaat dari analisa ini. Karena keputusan membeli saham itu tergantung, silahkan, keputusan berada di tangan teman-teman semua. Ini hanya
mereview dan untuk analisa. Oke, kalau melihat dari konsolidasi sebelumnya, ya teman-teman semua, ini kisaran 700 sampai 135 teman-teman semua. Ini mengalami konsolidasi sebelum penaikan ya pada 2005 dan naik cukup tinggi. Apakah dengan melihat konsolidasi ini atau teori supply and demand, apakah LPPF ini akan berhasil naik? Melihat dari data monthly untuk jangka panjang ini sangat berat sekali untuk mengalami penaikan. Minimal untuk mengalami penaikan ini harus ada pola sideways. Apa itu pola sideways? Sideways itu ada sebuah konsolidasi dari sebuah market antara penjual dan pembeli seimbang. Ya minimal harus seperti ini teman-teman semua, yang dimana nantinya akan menjadi kekuatan supply and demand. Oke, saya gambarkan. Nah, jadi pergerakan market berada di area zona sideways. Ketika menembus di area zona sideways ini, ketika sudah mengalami penurunan yang cukup dalam, nah ketika sudah berhasil tembus, maka suatu saham ini akan mengalami penaikan dalam jangka waktu yang lama. Tuh. Itu sekedar gambaran. Jadi untuk LPPF ini perlu perjuangan yang cukup besar untuk untuk berpotensi naik kembali. Ya minimal harus ada zona sideways seperti ini. Ya. Lalu apa yang terjadi saat ini? Kalau yang terjadi saat ini yaitu tren terus bergerak turun, teman-teman semuanya. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan, teman-teman semuanya? Nah, ini ada dua pilihan dari LPPF ini untuk jangka panjang. Yang pertama, ini bisa spekulasi di sini. Bisa spekulasi maksudnya bagaimana? Karena di sini ada zona sideways, zona supply and demand ya. Sini kisaran harga 195 atau kisaran 200-an sampai 750 itu merupakan zona konsolidasi di sini. Dan kalau kita bisa tarik harga, melihat harga, maka ini adalah sebuah kekuatan market, kita bisa melakukan spekulasi pembelian di area sini. Namun ini berisiko cukup besar ya. Risiko cukup besar karena ada isu-isu negatif yang terjadi saat ini. Itu pilihan pertama, bisa spekulasi pembelian. Namun dengan catatan jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Maksudnya bagaimana, Pak? Jangan menaruh seluruh uang Anda di saham LPPF ini. Tuh. Pilihan kedua ini menunggu, ya, sabar. Maksudnya bagaimana? Menunggu ada zona sideways, ada zona kekuatan seperti ini. Setelah menembus zona sideways, maka kita bisa melakukan pembelian untuk di saham LPPF ini untuk jangka panjang. Atau setidaknya nanti LPPF ini jika dilihat di monthly ada penembusan, ini kan ada area resisten ya. Kalau teman-teman belum tahu apa itu resisten, silakan teman-teman pelajari ya. Ada nanti linknya saya sertakan di grup, di akhir maksud saya, di akhir atau di deskripsi. Nah, ketika menembus di area dari resisten ya. Ketika menembus area resisten dan ada koreksi, maka kita bisa melakukan pembelian untuk di saham LPPF ini. Jadi itu. Yang pertama bisa spekulasi, yang kedua bisa menunggu reversal atau berbalik arah dari tren turun menjadi tren naik. Karena kalau terjadi ketika tren turun dan reversal itu berpotensi cuan besar jika untuk saham ini. Itu ya.
Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Silahkan, keputusan berada di tangan teman-teman. Yang jelas semoga sukses ya, semoga cuan. Dan bagi teman-teman yang ingin rekomendasi mendapatkan rekomendasi atau bertanya seputar saham, cryptocurrency atau trading forex, gold, silakan kawan-kawan bisa komen di bawah. Oke, sekian. Salam sukses dan profit.